mencarikan jalan, membimbing jalan seorang murid untuk menuju ma'rifah kepada Allah. Lah bagaimana dia mau menunjukkan jalan kalau dia sendiri belum mencapai seorang arif yang ma'rifah, menunjukkan jalan di mana dia nggak tahu jalan. Nah itu kan repot juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat TK News di podcast Tasawuf dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Alhamdulillah, pada Sabtu pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis. Beliau adalah Khadim Zawiyah Ar-Raudhah yang letaknya ada di Tebet. Insya Allah kita akan melanjutkan perbincangan pada Sabtu yang lalu. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung saja Pak Kiai. Ya, monggo. Zawiyah Ar-Raudhah ini kalau tidak salah pada Sabtu yang lalu Pak Kiai menyebutkan bukan hanya sebagai sentra Thariqah, tapi juga pusat intelektual keislaman, terutama untuk melestarikan khazanah keislaman melalui sanad yang hakiki itu Pak Kiai. Boleh diceritakan Pak Kiai apa saja peran Zawiyah Ar-Raudhah yang sudah dilakukan dan akan dikembangkan ke depannya? Ya. Kalau kita melihat sejarah persanatan atau di Nusantara, sanad itu lebih banyak kepada dua hal secara masyhur, secara umum. Pertama sanadul ilmul Quran atau sanadul Quran, kemudian sanadul Thariqah. Itu pada abad lebih semarak itu dimulai kepada abad 18 sampai sekarang. Itu yang cukup populer dan cukup menjadi basis di pesantren-pesantren kita maupun di tengah masyarakat. Zawiyah Ar-Raudhah ingin dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anugerah dalam jujuran ilmunya, mencoba untuk kemudian bukan hanya pada sanadul Quran atau sanadul Thariqah, tapi juga menyemarakkan kembali, menghadirkan kembali ya ilmu sanad dalam posisi misalnya ulumul hadis atau dalam periwayatan riwayat-riwayat hadis maupun ilmu dalam konteks di luar ilmu hadis. Karena cenderung orang itu ini yang kemudian unsur barakat, keberkahan itu semakin memudar. Ketika orang tidak mengerti misalnya baca azkarnya Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Oh benar, Imam Nawawi itu memberikan azkar memang ijazah umum mutlak. Namun alangkah bagusnya ketika kita mengambil bertalaki ngaji misalnya azkar atau Riyadhus Shalihin atau karya-karya Imam Nawawi, itu kita memulai kesinambungan sanad kepada Imam Nawawi. Apa yang membedakan? Dari sisi keberkatannya. Ya, kalau orang nggak punya sanad nggak bisa, dia akan mendapatkan kemanfaatannya. Manfaat kita baca azkar Riyadhus Shalihin, manfaat. Namun dari sisi barakat itu mungkin secara ruhani itu kontennya itu tidak terlalu tebal itu. Tapi kalau mempunyai sanad yang bersambung kepada Imam Nawawi, kita mempunyai guru tersebut bersambung terus kepada Imam Nawawi, membaca minal awal akhir, barakat. Dan yang paling utama selain barakat dalam konteks tasawufi, dalam konteks batin, karena ilmu itu harus kita bagi menjadi dua, al-ilmu ilman, ilmu zahir wal batin. Ya, ini bukan dipisah, tapi ini satu menyatu, ya. Karena hakikat Islam juga antara zahir dan batin. Nah, dia harus melihat semua itu dalam konteks zahir dan batin. Ya, jadi Zawiyah Ar-Raudhah ingin mengembangkan dengan izin para guru-guru bukan hanya kepada thariqahnya saja, tetapi juga kepada ilmu zahirnya, yaitu ilmu periwayatan. Kalau bisa dikatakan ilmu periwayatan itu sifatnya zahir, ya, ilmu sanadut thariqah dalam konteks batin. Jadi ada kesinambungan, ada keselarasan. Oleh karenanya Zawiyah Ar-Raudhah bukan hanya tempat berkumpulnya para salikin atau muhibbin, para ikhwan setiap minggu, tidak. Tapi di sini kajiannya itu setiap hari. Ya, mulai daripada tafsir, seluruh usul lah, ilmu-ilmu usul.
ya, tafsir, hadis, ya, kemudian juga fiqhnya, kita ada Kifayatul Akhyar, Syafi'iyah misalnya, ya, ada sirrohnya, ya. Jadi setiap hari sini kegiatan terus menerus. Oleh karenanya ada beberapa santri yang mukimin di sini kurang lebih dengan putri itu 40-an. Namun di sini landasan pertamanya Al-Quran, baru dikasih dirosa Islamiyah, baru nanti digembleng secara thariqah. Jadi Islam, iman, ihsan itu kita harapkan masuk dalam satu kader kita santri itu, entah nanti profesinya apapun kita enggak, karena itu urusan Allah itu. Namun kita membekali Qurannya khatam, bukan hafalan, bukan sekedar khatam baca Quran, tetapi bil qaid. Kemudian setelah itu takhasus dirosa Islamiyah, baru kemudian digembleng dengan thariqah. Ya, jadi 3 hal itu. Oleh karenanya kita juga berpartisipasi bukan hanya sekedar di dalam internal kita. Kita juga mengundang banyak masyayikh. Ya, hampir masyayikh yang hadir dari Turki, dari Mesir, dari dari Syam, dari Jazirah, dari Hijaz. Ya, jadi hampir semua. Ya, karena Covid aja ini tidak ada yang kita liburkan. Ya, jadi inilah semua komponen. Ya, namun memang mempunyai ciri khas Zawiyah itu, yaitu zohir, ilmu zohirnya adalah dengan mengkaji kitab-kitab literal yang sifatnya ada, namun juga mengkaji secara ilmu batin, yaitu menguatkan asas thariqahnya. Ya, oleh karenanya di sini setiap hari itu ada kajian. Kalau khusus kajian tasawuf itu hari Selasa. Nanti ada pertemuan tiap bulan untuk para ikhwan, untuk khusus hadrah sufiyah atau secara zikir, secara maksus, secara khusus. Ya. Namun tiap hari ada kegiatan. Ya. Seluruh tiap hari ada kegiatan. Dan juga kita menerbitkan semacam buku-buku panduan atau buku-buku terkait dengan intelektualitas, bukan hanya tasawuf saja. Nah, ini ada ini dari Minhajul Arifin, terjemahan daripada Imam Ghazali. Lalu ini adalah panduan wirid. Kemudian juga sirah manaqib daripada Syekh Abdul Aziz. Kemudian ada juga Sirul Asrar daripada Sidi Abdul Qadir Jilani. Ini ilmu tasawuf. Kenapa harus bertarikat? Ada juga tentang ilmu tafsir karya Siti Abdullah. Jadi Zawiyah itu bukan sekedar hanya tempat kumpulnya orang dzikir. Zawiyah bukan hanya sekedar tempat untuk mengaji ilmu riwayat. Zawiyah juga mengeluarkan mencoba membangun tradisi intelektual. Salah satunya adalah dengan menelurkan karya-karya tulis. Penerjemahan karya-karya tulis. Nah, ini bentuk daripada khidmah Zawiyah untuk total di dalam intisyarut dakwah. Ya, jadi dakwahnya bukan dakwah zahir saja, tapi dakwatul batin. Dan termasuk hal-hal yang sifatnya intelektual dengan menerjemahkan banyak buku atau kitab yang kita anggap akan mempunyai faedah besar bagi masyarakat. Ya, Mas Ibu. Subhanallah Pak Kiai. Ini saya ada beberapa yang saya juga sudah ikut ini kajiannya Pak Kiai. Alhamdulillah. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Pak Kiai, kan Zawi Ar-Raudhah ini bukan hanya tadi tempat kumpulnya para salik, muhibbin, tapi juga sudah sejak tahun lalu kalau tidak salah sudah menjadi markas Al-Jilani juga itu. Asia Tenggara. Itu boleh diceritakan Pak Kiai? Ya, guru kita Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil Jilani hafizallahu taala meminta supaya Zawiyah Ar-Raudhah, karena salah satu alasan yang strategik karena dia di ibu kota ya, jadi tempat untuk bisa berkoordinasi. Namun beliau memang memberikan mandat untuk Asia Tenggara khususnya, di mana banyak sekali murid-murid daripada Syekh Muhammad Fadil dan juga banyak sekali karya-karya syarah atau karya-karya buku beliau. Itu dikonsentrasikan pada satu titik, yaitu di Zawiyah Ar-Raudhah, yang mengatur, yang memanage, yang
mengatur jadwal beliau kalau berkunjung di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, ya di kawasan Asia Tenggara. Namun juga mendistributkan buku-buku beliau. Nah, jadi pada buku-buku karya daripada Syekhuna Muhammad Fadil Jilani Ta'ala. Jadi markas Jilani itu dimaksudkan adalah markas yang di bawah tahta riayah, di bawah monitor, di bawah kesaksiannya daripada Syekhuna Muhammad Fadil Jilani. Itu. Pak Kiai kan juga selain Khodim Zawi Ar-Raudhah juga sebagai mudir Idara Wusta Jatman DKI Jakarta nih Pak Kiai. Dalam pandangan Pak Kiai sebetulnya apa 2 tantangan terbesar dari kelompok-kelompok tarekat yang ada di ibu kota ini Pak Kiai? Pertama, tantangan yang besar adalah membongkar inklusivismenya. Jadi tidak ada semacam puritan atau kadang-kadang itu tarekat itu lebih seolah eksklusif ya. Jadi harus membongkar eksklusivitas itu menjadi yang sifatnya inklusif. Nah, inklusif itu jangan diartikan liberal, jangan diartikan akhirnya mengakomodir banyak hal. Di dunia perkotaan semacam ini memang yang paling simpel itu adalah bagaimana profesional, bagaimana masyarakat ibu kota itu mempunyai tetap ciri khas wirid khas. Wirid itu kan ada umum, 2, wirid umum, wirid khas. Ya, wirid umum, wirid khas. Nah, wirid khas itulah yang biasanya dimiliki ahli thariqah. Nah, dalam konteks thariqah Syadiliyah, misalnya Qadiriyah, Zawiyah, itu mempunyai wirid khas, misalnya masak wasobah. Ya. Itu mampu gak kemudian menjadi pengikat hati, pengikat daripada kaum urban di ibu kota. Ya. Apalagi kaum urban di ibu kota ini sekarang luar biasa, banyak istilahiyat hijrah. Iya, betul. Nah, namun juga harus hati-hati ini. Kenapa kok belum ada sambutan yang besar tarekat di Jakarta, khususnya ibu kota itu mempunyai followers yang ribuan atau ratusan ribu. Nah, ini juga harus menjadi refleksi kita. Kalau secara pemikiran ya, secara kita asah pikir ya. Namun jadi sebenarnya gini, saya itu termasuk orang yang tidak terlalu peduli murid banyak, murid enggak itu. Gak penting gitu maksudnya. Karena Rasulullah, Anbiya wa Rusul itu enggak banyak juga itu. Auliya wa Rusul juga enggak banyak itu. Karena min ahlil khiyar ya. Min ahlil khiyar itu kamin fiatin qalilatin golabat fiatin katsiratan. Saya itu termasuk yang the creative minority saya itu. Bukan the mass. Apa istilahnya kalau Bung Karno itu saya bilang istilahnya apa mahfoming. Bukan yang tipe, kalau saya pribadi dididik bukan untuk itu, menjadi the creative minority. Para guru-guru saya mengajarkan bahwa hanya orang yang sedikit yang memang diberikan apa namanya, ada yang terkenal ya Umar Ja'alni minal qalil ya, jadikan saya orang yang sedikit ya. Tapi bagi saya tantangannya itu bagi Jatman atau bagi kaum thariqah yang lain, mampukah bertransformasi menjadi kelompok yang lebih inklusif, tidak selalu menggunakan atribut-atribut yang sifatnya atribut-atribut yang membuat orang itu harus selalu berbeda kan ya. Harus digojantahkan inna wala yandurukum ila suwarikum gitu ya. Jadi atribut yang sifatnya itu perkotaan. Makanya tidak heran nggak mesti harus yang namanya ahli thariqah itu pakai imamah atau pakai jubah atau pakai gamis. Bagaimana ahli thariqah itu tetap rapi, apalagi di Syadiliyah itu ditekankan kerapian. Nah, makanya guru-guru kita itu kalau ngajarkan ya pakai jas gitu ya. Ya pakai dasi ya. Ini pakai batik misalnya gitu ya. Itu yang rapi, yang penting itu rapinya bukan atributnya gitu ya. Nah, bagaimana? Itu yang pertama. Jadi membangun yang lebih inklusif. Kedua, memang tantangan pada ahli thariqah ini memang perlu transformasi. Transformasi apa? Dalam transformasi dakwah. Makanya kalau TKN News ini mampu mentransformasi dakwah semacam ini dengan YouTube, dengan naikkan di channel YouTube, di mana, di Facebook, di media yang sifatnya bisa kita warnai dengan dakwah, itu lebih bagus. Karena hari ini itu yang menjadi salah satu tren dan menjadi salah satu media yang diakses oleh masyarakat.
dengan keterbatasan kita COVID hari ini. Jadi setidaknya tantangannya dua itu. Satu, di dalam internal sendiri para turukus sufiyah mampu membuka diri, ya, tapi membuka diri dengan syurut, dengan persyaratan, tidak membuka yang hanya sampai liberalistik itu ya, atau menggampangkan. Karena banyak orang yang mengatakan sebagai ahli tasawuf sufiyah dengan filosofi sufiyah itu akhirnya cenderung permisivisme. Wah, permisivisme, apalagi dikatakan banyak yang beredar di masyarakat kita itu kalau semakin jadab, semakin gila, semakin wali, ya itu nggak cocok saya. Zawiyah itu bukan manhaj yang semacam itu. Semakin bersih, semakin alim, lah itu semakin menjadi kekasihnya Allah, itu harus diubah. Kedua, ada yang ahli sufiyah itu nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Oh, sholat saya sudah di Ka'bah, sholat saya sudah daim. Itu yang beredar di masyarakat. Itulah yang mempunyai karomah. Nah, kalau kita tidak, ahlu zawiyah raudhah yang kuat syariatnya, yang kuat ihya sunnah. Kok di sini puasa santri, ya, melatih riyadhah dengan siam, dengan qiyamul lail, dengan membaca hizib, wazifah, zikir. Jadi kesehariannya itu la ilaha illallah. Nanti mungkin ada sesi khusus untuk membaca la ilaha illallah. Karena afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tapi kita tidak memahami bangun tidur sampai tidur lagi itu sebenarnya la ilaha illallah. Sejauh mana presentasi la ilaha illallah kita itu? Apakah kita hanya baca la ilaha illallah setiap waktu sholat itu 100? Itu sudah dikatakan bisa menjadi la ilaha illallah. Jadi bagaimana kalimat taqwa la ilaha illallah bisa menjadi libasut taqwa. Nah, gitu. Kadang-kadang hanya kalimat taqwa itu. Nah, jadi kenapa? Itu juga jadi tantangan itu. Nah, jangan-jangan nggak bisa gede ini karena sanatnya tadi nggak sanat hakiki ya. Allah. Nah, itu kan naudzubillah min dzalik. Ya namanya emas itu di mana-mana mau dibungkus kayak apa ya jadi emas tuh. Mutiara masih di dasar lautan ya mutiara ya. Nah, itu jadi koreksi internal kita. Jangan-jangan sanatnya ini emasnya ini ya tadi emas turiman tadi. Jadi apa? Emasnya kuning sari. Kalau emasnya 18 saja insya Allah laku kok. Jadi persoalan laku nggak laku itu, persoalan populer nggak populer itu juga dari kehendak Allah Ta'ala. Nah, namun juga bisa dilihat bahwa sejauh mana kemurniannya. Sebenarnya kalau murni sanatnya itu akan terbantu itu seorang muqaddam, seorang syuh, itu keistimewaannya di sisi Allah. Ya, atau memang dia sendiri diberikan kemampuan oleh Allah untuk sudah ma'rifah kepada Allah. Karena salah satu syarat mursyid itu adalah mencarikan jalan, membimbing jalan seorang murid untuk menuju ma'rifah kepada Allah. Nah, bagaimana dia mau menunjukkan jalan kalau dia sendiri belum mencapai seorang arif yang ma'rifah, menunjukkan jalan di mana dia nggak tahu jalan. Nah, itu kan repot juga. Nah, setidaknya ma'rifatun nabi, hakikatun nabi itu yang akan ada. Jadi tantangannya itu satu, kalau secara dakwah itu inklusivitas, yang kedua sarana prasarana dakwah di tingkatan luarnya. Yang dua itu hal itu harus diperbaiki bagi Jatman keseluruhan, mobil khusus Jatman Idarah Wusta di daerah khusus itu. Makanya saya mengapresiasi sekali dengan adanya ini TKN News dengan memberikan diskusi-diskusi semacam ini kepada muqaddam atau pada mursyid daripada yang bergabung di Idarah Jatman Idarah Wusta ya. Untuk peluang Pak Kiai, tadi Pak Kiai katakan kan semangat hijrah masyarakat urban ini sudah mulai naik gitu. Bagaimana peluang dengan tarekat kita sendiri Pak Kiai? Tarekat ini kan nggak bisa dipasarkan ya. Dia tidak bisa menjadi objek marketing ya. Karena pasarnya itu bukan pasar yang sifatnya objek atau menjadi ada captive marketnya, istilah dalam marketing gitu ya. Nggak, bukan seperti itu. Memang ahli tarekat itu kan nggak ada yang banyak tuh sebenarnya. Saya tadi ngomong Nabi dan Rasul cuma 120.000. Ya, Ambiya wa Rasul 120.000. Memang aulia berapa? Kalau di zaman wali kutub sampai badal sampai istilahnya itu kan nggak dalam hitungan yang sifatnya tidak banyak. Gitu. Ya karena tadi kalau saya itu lebih cenderung kamin fiatin qalilatin, the creative minority. Bukan banyak-banyakan, tapi kualitas. Ya. Kemudian kalau bagaimana bisa mencari nilai dakwah
Ya memang masyarakat kita tuh terstrata itu memang. Makanya ada, kalau si Imam Ghazali itu kan selalu puasa orang awam, puasa orang khawas, khawasul khawas, selalu membagi itu ya. Ya sama seperti itu. Karena orang yang sudah masuk ahli thariqah itu sebenarnya min ahlil khiyar itu. Orang yang terpilih. Nah makanya Siti Ahmad Ibnu Ajibah itu kan mengatakan, kamu suka thariqah aja itu sudah tercatat menjadi muhibbin yang insya Allah masuk wilayah itu sudah. Daftar dari wali itu kayak seperti itu, terdaftar, terregister. Apalagi kamu masuk, maka kau niscaya kalau istiqomah engkau akan menjadi bagian dari kekasih Allah. Namun kenapa kok tidak bisa berkembang dengan besar dan sebagainya? Ini bukan persoalan besar kembang, karena memang ahli khiyar. Ahli khiyar itu ya sedikit. Kalau nggak kepingin banyak ya jadi orang awam sana. Lebih banyak yang kedangdutan sana daripada ngaji tuh. Lebih banyak pasar tuh. Ya, bukan itu yang pertama. Kedua memang ini yang menjadi titik ya, magnet daripada seorang guru yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Magnet itu kadang-kadang ditutup, ada yang dibuka. Ya termasuk aulia itu ada yang mastur, ada yang untuk terbuka. Macam-macam kategorialnya. Tapi bagi saya yang prinsipnya begini ya. Bagi saya itu tidak penting banyak dan dikit. Yang penting di mana di tanah itu masih ada kekasihnya Allah, itu yang lebih baik. Di mana ada kekasih Allah? Ya, di mana di situ ada kekasih Allah. Loh antum harus yakin faedah orang kalau di Syafi'iyah itu sholat 40 orang dalam sholat Jumat itu apa faedah? Baca undian atau libin itu kan. Biasa itu apa? Oh di 40 orang itu pasti ada kekasihnya Allah. Nah, kalau di Zawiyah kumpul misalnya 100 orang, semuanya ahlu dzikir, masuk kanuk kekasihnya Allah. Ya kan mesti. Wah, maksud saya. Itulah yang menjaga keharmonian. Zikirnya satu orang yang ahlullah, ya, muhibbina Rasul dan mahbubillah Rasulullah SAW, cintai Kanjeng Nabi. Oh itu kualitasnya lebih banyak daripada yang wakil rimbunan kumpul di mana lah gitu. Ini persoalan kualitas. Saya lebih cenderung kepada kualitas ya. Boleh silakan. Namanya pemikiran, namanya perasaan. Apalagi di zawiyah, apalagi di ahlu thariqah, itu enggak mengandalkan banyak-banyakan, tetapi lebih mengandalkan kepada zauk rasa. Ya, zauk rasa, cita rasa. Nah, cita rasa itu adalah samaratul dzikir, bagaimana dapat buahnya dzikir. Samaratul taqwa itu bagaimana mendapatkan buahnya takwa. Karena ahlu thariqah itu ya nggak bisa dipelajari dengan buku. Buku ini hanya simbol. Oh, buku Lentera Cahaya Sufi ini simbol menghantarkan, menjadi katalismu untuk mendekatkan Allah. Ya. Ahlu thariqah itu apa kategorinya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kamu ke Allah. Yu'allimukumullah. Allah yang ngajarkan kamu. Makanya milladunka ilma. Milladunka ilma. Watlaqul Quran. Milladunka ilma. Jadi bagaimana Quran itu sebagai karunia Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Termasuk kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita itu diminta untuk bertakwa di jalan Allah yang akan mengajarkan. Nah, ahlu thariqah itu bukan pinter-pinteran ngomong, pinter-pinteran baca kitab. Enggak. Yang dinamakan ahlu thariqah adalah bagaimana dia mempunyai konsistensi ihya usunnah Rasulullah SAW, dan dia akan diberikan enlightenment, pencahayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pencahayaan itu enggak banyak ya. Kita ini di jalan anbiya wa rasul, di jalannya aulia. Enggak banyak itu. Enggak banyak. Ya. Itu yang jadi respon saya terhadap pertanyaan itu. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya 2 Sabtu ini. Sahabat TK News, semoga apa yang kita dapatkan pada Sabtu lalu dan Sabtu hari ini menjadi tambahan wawasan, tambahan pencerahan dari Pak Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis. Mudah-mudahan Sabtu mendatang jangan lupa tetap saksikan di Ngobrol Perihal Ihsan podcast tasawuf bersama TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.